Halo guys, saya Ignatia Putri Kirana dengan NIM 2023 Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kepribadian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang tokoh yang pertama, Sanjay Lopez. Sanjay Lopez PhD Meninghope adalah ilmuwan senior Gallup dan direktur riset Clinton Stake Lembaga. Dr. Lopez menerbitkan lebih dari 100 artikel bab dan 10 buku selain psikologi positif, eksplorasi ilmiah, dan praktis kekuatan manusia. Dr. Lopez adalah anggota Asosiasi Psikologi Amerika dan Asosiasi Psikologi Positif Internasional, seorang profesor di University of Kansas di Sekolah Pendidikan dan Bisnis selama lebih dari 1 dekade. Ia meninggal pada 23 Juli 2016. Yang kedua, C.R. Singer, PhD Meninghope adalah profesor psikologi klinis terkemuka di Universitas Kansas Lawrence. Beliau dikenal secara internasional karena karyanya di antara muka psikologi klinis, sosial, kepribadian, dan kesehatan. Teorinya berkaitan dengan bagaimana orang bereaksi terhadap umpan balik pribadi, kebutuhan manusia akan keunikan, dorongan di mana untuk memaafkan pelanggaran, dan yang terbaru, motif harapan. Dia menerima 31 penghargaan penelitian dan 27 penghargaan pengajaran di tingkat universitas, negara bagian, dan nasional. Pada tahun 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan dari Indiana Wesleyan University. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep psikologi positif. Kontribusi terbesar Aristoteles pada 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi untuk filsafat bisa dibilang adalah karyanya mengenai moralitas, kebajikan, dan apa artinya menjalani kehidupan yang baik. Saat dia mempertanyakan topik ini, dia menyimpulkan bahwa kebaikan tertinggi bagi seluruh umat manusia memanglah eudaimonia atau kebahagiaan. Pada akhirnya, karyanya berpendapat bahwa meskipun kesenangan mungkin timbul dari keterlibatan dengan kegiatan yang berbudi luhur, itu bukan satu-satunya tujuan kemanusiaan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dinamika psikologi positif. Indikator psikologi positif yang melibatkan kekuatan minat pribadi individu, yaitu fisik, kognitif, atau sosial emosional, terdaftar di sepanjang sumbu vertikal, yaitu di sebelah kiri sisi metrik. Sifat dan jumlah variabel psikologi positif tetap harus ditentukan. Misalnya, Cohen dan Glimmer 2002 mengidentifikasi 61 variabel psikologi positif dalam tinjauan selektif literatur, sehingga menggarisbawahi kebutuhan untuk mengatur dan memfokuskan batas-batas konstruksi psikologi positif. Dengan demikian, dimensi dari matriks harus dibiarkan terbuka, memberikan penelitian kesempatan untuk menggambarkan variabel kesejahteraan yang paling penting dan berbeda. Meskipun jumlah psikologi positif yang diusulkan indikator saat ini besar dan berat, upaya untuk mengembangkan sistem klarifikasi seperti itu harus memberikan titik awal yang berguna untuk melangkah lebih jauh. Seperti disebutkan sebelumnya, apapun hasilnya dari penelitian itu, konseptualisasi kesejahteraan optimal kaum muda cenderung multidimensi, menggabungkan konstruksi terkait tetapi konstruksi berbeda. Penentu utama perbedaan individu dalam variabel psikologi positif yang memiliki dievaluasi secara empiris dapat dicantumkan dalam setiap sel. Dengan cara ini, literatur yang ada dapat diringkas, berpotensi menunjukkan area yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Misalnya, baru-baru ini review kepuasan sekolah remaja mengungkapkan dominasi penelitian di ontogenik dan tingkat mikrosistem dengan kurangnya penelitian di tingkat mesosistem dan makrosistem.
Serupa daftar mungkin dikembangkan untuk konstruksi psikologi positif. Tambahan seperti harapan, optimisme, aktivitas fisik yang sehat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kesimpulannya psikologi positif adalah bagaimana cara kita mencari pandangan yang seimbang dan lebih lengkap tentang fungsi manusia yang hanya tidak melihat yang baik dalam tindakan diri kita sendiri dan yang buruk dalam tindakan orang lain. Kelemahan manusia yang umum adalah memvalidasi aspek positif atau negatif dari pengalaman seseorang dan itu merupakan suatu tindakan yang tidak produktif. Sangat menggoda untuk fokus hanya pada yang baik atau yang buruk di dunia. Tapi itu bukanlah ilmu yang baik dan kita tidak boleh membuat kesalahan ini dalam memajukan psikologi positif. Itulah sumber materi dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Salam dan bahagia.